Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Diana Trismawati, pendamping PKH Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ada di modul 4, yaitu perlindungan anak, sesi 12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, langkah yang kelima, pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Selamat menyaksikan. Nah ibu-ibu, tadi kan ibu-ibu sama bapak-bapak nih tadi udah lihat film tentang pekerja anak di Pulau Nias yang juga bisa dilihat di buku pintar halaman 39. Dari jawaban ibu-ibu tadi dapat saya simpulkan bahwa anak-anak ini biasanya membantu orang tua bekerja itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Seperti tadi ya jawaban Ibu Tri, bahwa anak-anak itu harus bekerja karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Akhirnya sekolahnya jadi terputus. Selain itu ada juga tadi jawaban Ibu Siti bahwa mereka itu bekerja karena untuk membantu peningkatan perekonomian keluarga, karena mereka itu mempunyai adik yang sangat banyak ya ibu-ibu, biasanya ada 2 atau 3. Nah akhirnya si anak ini tadi yang menjadi anak pertama itu jadi tumpuan orang tuanya. Mereka harus bekerja, mencari nafkah, membantu orang tuanya. Intinya segala sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya, mereka itu bisa membantu untuk adik-adiknya. Nah ini sesuai jawaban Ibu Siti tadi. Nah ibu-ibu, karena mereka sibuk bekerja, akhirnya mereka tidak punya waktu untuk sekolah. Nah, karena orang tua mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka, akhirnya sekolah mereka jadi terputus nih ibu-ibu. Selain itu juga mereka tidak punya waktu bermain, akhirnya cita-cita jadi terputus. Intinya ya Bu ya, seperti jawaban Ibu Tri sama Ibu Siti tadi, bahwa anak-anak ini memang dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga dan adik-adiknya, seperti tadi yang ada di film Pekerja Anak di Pulau Nias ya. Nah ini termasuk eksploitasi nih ibu-ibu. Jadi itu yang disebut eksploitasi. Apa sih eksploitasi itu? Nah, jadi eksploitasi adalah memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi. Jadi memanfaatkan anak yang bisa mendapatkan uang maupun bukan uang, bentuknya bukan uang ya Bu Ibu, itu adalah eksploitasi. Intinya bentuknya pemaksaan. Nah, dapat dipahami ya Bu apa itu eksploitasi. Nah, bisa kita lihat nih Bu dalam flip chart yang kelima. Ini juga bisa ibu-ibu lihat di buku pintar. Ayo Bu, buku pintarnya dibuka. Halaman 40 Bu. Ayo Bu, dibuka dulu buku pintarnya. Sudah ibu-ibu? Sudah semua yang belakang sudah? Bawa buku pintar ya? Ya, semuanya bawa. Kita buka buku pintar halaman 40. Akan saya bacakan, ini adalah pengertian eksploitasi ya ibu-ibu. Jadi, eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imaterial atau non-materi ya ibu-ibu. Terus ada juga eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Ini yang ada dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2007. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sesuai dengan pengertian eksploitasi, baik yang ada di atas maupun yang sesuai dengan undang-undang, intinya kalau segala sesuatu itu pemaksaan, bukan atas kehendak anak. Bisa juga nih ibu-ibu atas kehendak anak, cuman porsinya, jadi itu bukan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh si anak, itu juga termasuk eksploitasi. Jadi misalnya anaknya mau, tapi itu kalau kita lihat, itu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, bukan oleh anak-anak yang masih sekolah. Walaupun dia mau, tapi itu tetap termasuk eksploitasi nih ibu-ibu. Itu eksploitasi ya, baik pemaksaan maupun atas keinginan anak sendiri, tetapi itu melebihi batas kemampuan si anak ya. Dapat dipahami ya ibu-ibu semuanya. Nah, dari pengertian ini nih Bu, coba saya mau tanya nih sama ibu-ibu, sesuai yang pernah ibu lihat atau ibu-ibu alami ya di lingkungan sekitar kita semua ya Bu Ibu.
Nah, coba nih, ada nggak sih contoh-contoh nih? Coba Ibu sebutkan contoh-contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Nah, coba saya minta sama Ibu Isem. Silakan Ibu Isem contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Baik, terima kasih Ibu Isem untuk jawabannya. Jadi tadi Ibu Isem menyampaikan bahwa eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak itu contohnya anaknya cacat, kemudian dia sama orang tuanya disuruh untuk meminta-minta. Biasanya di perempatan jalan ya Ibu Isem. Betul sekali, iya. Nah itu termasuk eksploitasi. Misalnya nih, dia nggak punya tangan atau nggak punya kaki, kemudian sama ibunya ditaruhlah dia di perempatan jalan. Nah dengan belas kasihan orang-orang yang lewat, akhirnya si anak ini dapat mengumpulkan uang dari orang-orang yang memberikan tadi. Nah ini termasuk eksploitasi nih Bu, karena memanfaatkan si anak. Coba lagi nih, contoh eksploitasi yang memanfaatkan tenaga anak. Coba saya minta yang paling belakang. Siapa sih itu? Ibu Tri ya itu. Ibu Tri apa Ibu Sri ya? Oh yang paling belakang Ibu Sri. Baik, Ibu Sri silahkan memanfaatkan contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Iya, terima kasih Ibu Sri atas jawabannya. Jadi Ibu Sri tadi menyampaikan bahwa eksploitasi yang memanfaatkan tenaga anak itu contohnya anak yang disuruh berjualan di sekolah. Ada Ibu di sekitar lingkungan Ibu? Oh ada, jadi di sekitar lingkungan Ibu Sri ini ada. Si anak itu sama orang tuanya ketika dia berangkat sekolah itu disuruh membawa es untuk berjualan. Nah akhirnya saat jam istirahat ketika teman-temannya dia ini bermain, dia nggak bisa bermain karena dia harus berjualan es. Nah walaupun ini dia kalau disuruh itu mau ya ibu-ibu, tapi itu termasuk unsur eksploitasi nih Bu. Karena apa? Karena kita sama saja dengan mencuri waktu bermain dia. Seharusnya itu kan anak memiliki waktu bermain saat jam istirahat, tetapi karena paksaan dari orang tuanya akhirnya dia mau untuk berjualan. Supaya apa? Supaya mendapatkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Betul sekali. Atau contohnya lagi coba Ibu Siti coba. Baik, terima kasih Ibu Siti atas jawabannya. Jadi Ibu Siti tadi menyampaikan bahwa contoh eksploitasi yang memanfaatkan tenaga anak itu disuruh bantu mencari rumput. Cuman mencari rumputnya ini banyak sekali. Jadi nggak biasanya kan anak-anak kalau membantu ayahnya mencari rumput itu cuma satu karung. Nah ini ada nih contoh dia itu membantunya banyak sekali dengan alasan rumput-rumput itu bisa dijual. Nah itu juga eksploitasi ya ibu-ibu. Dan satu lagi nih Bu, coba saya minta nih ibu-ibu menjawab contoh eksploitasi yang dimana orang tua itu memanfaatkan keluguan anak maupun pengalihan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah intinya memanfaatkan keluguan si anak. Coba saya minta Ibu Vivi, ayo Ibu Vivi. Baik, terima kasih Bu Vivi. Jadi Ibu Vivi menyampaikan nih bahwa contoh eksploitasi yang memanfaatkan keluguan anak itu adalah anak perempuan dari keluarga tidak mampu atau kurang mampu itu dinikahkan dengan laki-laki yang kaya dengan maksud untuk meningkatkan derajat keluarganya. Nah, ini termasuk memanfaatkan keluguan anak karena si anak ini lugu, nurut sama orang tuanya. Akhirnya disuruhlah sama si orang tua tadi untuk menikah dengan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi dari keluarganya. Nah, ini eksploitasi yang memanfaatkan keluguan anak ibu-ibu. Itu tidak boleh ya ibu-ibu, kasihan. Jadi anak-anak ini nih, mereka itu memiliki apa ya, intinya kemauan sendiri. Biarkan mereka untuk melakukan hal-hal atas kemauan sendiri. Karena mereka masih anak-anak, itu perlu kita arahkan, tetapi tidak ada unsur memaksa, di mana itu mendapatkan keuntungan berupa uang maupun non uang, kayak tadi nih, materi maupun non materi. Jadi anaknya disuruh menikah sama orang yang lebih kaya, itu kan orang tuanya tidak mendapatkan uang secara langsung, tetapi orang tuanya mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Akhirnya derajat sosial atau status sosial keluarganya itu bisa lebih tinggi nih ibu-ibu. Dapat dipahami ya ibu-ibu? Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.